Shalom BFA My Church My Home. Renungan pagi ini saya memberi sebuah tema atau judul, Panggillah sebagaimana Tuhan memanggilnya. Dalam Roma pasal 4 ayat 17, seperti telah tertulis, aku telah menjadikan engkau sebagai bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang ia percayai, yaitu Tuhan yang menghidupkan orang-orang mati dan yang memanggil segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Sering saat kita memandang diri kita sendiri, kita tidak melihat potensi yang dapat kita capai. Tetapi saat Tuhan memandang kita, Ia melihat potensi apa yang dapat kita capai oleh kasih karunia-Nya. Satu contoh saat pertama kali Yesus melihat Simon, yang dalam bahasa Yunani berarti ilalang, rumput. Ia mengubah namanya menjadi Petrus atau batu karang. Tetapi apakah Petrus segera menjadi orang yang memiliki karakter seperti batu karang, kokoh, kukuh, stabil, tidak tergoyahkan? Tidak. Untuk waktu yang lama ia terus bersikap seperti ilalang yang bengkok ke arah manapun angin bertiup. Suatu saat Petrus melihat Yesus sedang berjalan di atas air. Petrus mengambil langkah iman yang berani dan berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Di lain kesempatan ia berkata, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi beberapa jam kemudian ia menyangkal mengenal Yesus. Dan bukan hanya sekali, 3 kali dia menyangkal Yesus. Tetapi selama ia bertingkah seperti ilalang, Yesus tetap memanggilnya Petrus atau batu karang. Sampai suatu hari, cara Yesus melihatnya mulai berakar dalam dirinya. Pada hari itu, hari Pentakosta, Simon si ilalang ini menjadi Petrus yang berdiri untuk berkhotbah dan 3.000 orang diselamatkan tanpa rasa takut, berdiri di depan orang-orang yang selama ini dia takuti, yaitu tentara Romawi dan juga orang-orang Yahudi. Petrus memang telah menjadi sebuah batu, sebuah tiang dalam gereja awal. Bahkan dia mati dengan cara martir tanpa rasa takut. Begitulah cara Yesus mengubah Petrus. Kemudian Abram juga dipanggil Abraham, bapak yang banyak anak, bapak banyak bangsa. Walaupun kenyataannya dia belum punya anak. Saulus menjadi Paulus. Yohanes dan Yakobus pun dipanggil sebagai Boanerges, yaitu anak-anak guru. Dan begitulah Tuhan ingin kita mengubah orang lain dan keadaan-keadaan dalam kehidupan kita dengan cara seperti itu. Mungkin Anda bertanya, Pak, apakah Anda sedang ngasih tahu saya untuk manggil istri saya sebagai pohon anggur yang subur? Bapak nggak tahu sih, istri saya itu mirip pohon beringin yang seram dan mulai mengering. No, sahabatku, Tuhan tidak menyuruh kita untuk menyebut segala sesuatu yang ada seperti keberadaannya. Misalkan Anda punya anak yang troublemaker, nakal, badung. Kemudian banyak orang tua memanggil dia si bengal, si nakal, si biker, si biangkerok. Apakah dengan Anda mengatakan seperti itu mengubah anak Anda? Tidak. Bapak memberitahu kita untuk menyebut segala sesuatu yang tidak ada, seolah-olah semua itu ada. Maka semua itu akan menjadi kenyataan. Maka panggillah anak-anakmu dengan panggilan good boy. Sebut dirimu I am blessed. Saya orang yang diberkati, saya orang yang dicintai, saya orang yang sangat diterima. Nah, Tuhan memberitahu kita untuk menyebut segala sesuatu yang tidak ada, seolah-olah semua itu ada. Dan semua itu akan menjadi kenyataan. Contoh, kalau Anda berbisnis, boleh katakan bahwa Anda adalah raja material, yang bisnis material. Anda adalah bos dari toko besi, atau Anda adalah bos dari pedagang mobil. Panggillah, saudaraku, sebut dirimu seperti Tuhan memanggilmu. Saya juga ketika jemaat yang saya rintis, baru 2-3 orang, saya tetap mengatakan Tuhan memberi 3.000 orang. Hari ini, saya mulai berkata jemaat BFA, sesuai dengan kapasitas 3-4 kali jam ibadah kali 5.000 seat, nanti di Baros bisa jadi 20.000 orang. Apa yang belum ada, tapi ketika kita terus dengan iman, imani, perkatakan, deklarasikan, alami, itu akan terjadi. Ibu-ibu, engkau bisa boleh panggil suamimu seorang yang handsome, yang murah hati, yang diberkati. Itu pun akan terjadi. Demikian pagi ini,
Selamat beraktivitas, doa saya menyertai saudara. Salam kasih karunia, Tuhan Yesus memberkati. Amin.